Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Abra Putri, Program Studi Ekonomi Syariah, NIM 602022021091. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari Ekonomi Syariah Kelompok 3 dengan NIM 602022021089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadiawan, biasa dipanggil Sari, dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3. NIM saya itu 6020221085. Terima kasih. Pertama-tama yaitu pengertian komputer. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengelolaan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmetika itu sendiri atau matematika. Dalam arti seperti ini terdapat alat seperti slide ruler, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan seterusnya sampai semua komputer elektronik yang berkontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengelola informasi atau sistem pengelolaan informasi. Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam arti kata komputer, dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer. Oke, selanjutnya menurut Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut dengan mesin analytical. Selain itu, alat mesin sederhana seperti slide ruler juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Charles Babbage yang lahir 26 Desember 1792 adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram sebagai dari mesin yang dikembangkan kini dilihat di Museum Sains London tahun 1991 dengan menggunakan rencana asli dari Babbage. Sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Cikal bakal komputer. Cikal bakal komputer itu bernama Integrated Circuit. Komputer yang dipakai kini sudah tergolong canggih jika dibandingkan dengan saat pertama kali chip prosesornya ditemukan. Integrated Circuit atau yang bisa disebut atau disingkat dengan IC atau beberapa orang menyebut sebagai chip, saat ini memiliki peran penting dalam perkembangan industri elektronik di dunia, mulai dari televisi, telepon seluler, komputer, dan berbagai barang elektronik lainnya yang menggunakan IC di dalamnya. Pada tahun 1958, seorang insinyur bernama Jackie Kilby yang bekerja pada Texas Instruments mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Terciptalah chip yang pertama meskipun masih dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Beberapa setelah itu, Robert
Nation yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa, meskipun mereka bekerja pada dua tempat yang berbeda. Sejak penemuan pertama sebuah IC, riset banyak dilakukan untuk menyempurnakan sebuah IC. Jika diteliti dari sejak penemuan sebuah IC, teknologi IC boleh dibilang masih sangat muda, belum genap setengah abad dari pertama kali diproduksi. IC telah berperan penting dalam peradaban manusia seperti komputer misalnya, yang proses utamanya dikontrol oleh ratusan IC. Komputer merupakan hal penting dalam perkembangan teknologi pada masa sekarang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan komputer era sebelum tahun 1940. Yang pertama itu ialah abacus. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tetapi oleh orang Cina dibawa ke negerinya sehingga berubah namanya menjadi Cipoa. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Selanjutnya, kalkulator roda numerik 1. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1942, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik. Hal ini untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Selanjutnya, kalkulator roda numerik 2 tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascal Line dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Selanjutnya, kalkulator mekanik Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Selanjutnya, perkembangan komputer era setelah tahun 1940. Perkembangan komputer ada 5 generasi. Di sini saya akan menjelaskan komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus, berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan 2 alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna general purpose komputer. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard H. Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja sama dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Pada pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Pada tahun 1951, University Automatic Computer A yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Komputer generasi pertama dikarakteristikkan bahwa instruksi dibuat secara spesifik, suatu tugas tertentu,
dengan memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Penggunaan tube vakum ini komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pengenalan dan sejarah komputer. Selanjutnya yaitu komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tab vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Penemuan lainnya berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang dimanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Pada awal tahun 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis dan universitas serta pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa programan yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas pada komputer. Selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tab vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instrument, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip yang disebut dengan semikonduktor. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu kepingan yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave oven, televisi, dan mobil dengan elektronik full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi membuat dominasi perusahaan besar dan lembaga pemerintahan. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk-produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer ini yang disebut dengan mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Saya akan
si minim yang mengetahui bagaimana siklus dalam melakukan. Mengenai tentang komputer ini, ada juga bisa melakukan sebuah percakapan antara manusia melalui komputer ini. Dan adapun sejarah komputer generasi kedua ini bermula pada saat di negara Jepang. Negara Jepang banyak yang mengetahui tentang sosial karena mereka mempunyai banyak berita-berita yang disebarkan melalui di sini terlihat dari sejarah komputer itu mulai dari Jepang. Jepang itu memiliki beberapa tipe-tipe komputer karena dia sering melakukan sebuah penyebaran berita-berita yang telah terjadi.